Tema firman Tuhan yang diberikan kepada saya yaitu melayani sesuai dengan karunia. Dan untuk mendukung tema itu, pembacaan firman Tuhan diambil dari 1 Korintus 12 ayat 4 hingga 11. 1 Korintus 12 ayat 4 hingga yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Ada rupa-rupa karunia, tetapi satu roh. Dan ada rupa-rupa pelayanan, tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mukjizat, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain lagi yang memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lainnya memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Amin. Saya mengajak jemaat untuk sekali lagi kita mohon pimpinan Tuhan untuk menerima firman-Nya lebih jauh, lebih lanjut. Tuhan, tolonglah kami sementara kami mau meneliti, menyelidiki, mempelajari, menerima firman-Mu lebih jauh ya Tuhan. Ampuni dosa kami dan sucikan tubuh, jiwa dan roh kami, agar kami berlayak untuk menerima firman-Mu ini Tuhan. Mampu mengerti, memahami, tetapi terlebih lagi mampu mentaati di dalam hidup kami. Karena hanya orang yang demikianlah yang disebut berbahagia dan diberkati oleh Tuhan. Tolonglah kami semua, baik hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu maupun jemaat-Mu yang menerimanya. Terpujilah kiranya nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita sudah tahu apa yang Tuhan Yesus berikan tugas kepada gereja. Tuhan Yesus mendirikan gereja dengan tugas 3 yang disebut dengan BBM. Tadi saya membaca di luar itu ada komunitas BBM, ya. Yaitu beribadah, di situ disebut bersekutu sama saja, bersaksi dan melayani. Mana di antara ketiga ini yang terpenting menurut Anda, menurut saudara? Beribadahkah, bersaksikah, atau melayani? Yang mana? Yang terpenting? Gimana? Ada pendapat? Ya, terus terang saja pada umumnya orang Kristen, orang percaya, yang pertamalah yang terpenting, yaitu beribadah. Dan itulah sebabnya ibadah pada hari Minggu lumayan penuh, ya. Lumayan penuh. Diikuti mungkin 90% daripada anggota gereja umumnya beribadah pada hari Minggu. Yang kedua adalah bersaksi. Dan yang terakhir melayani. Ya. Terus terang, melayani merupakan tugas atau kewajiban anggota jemaat, anggota gereja yang paling lemah. Kalau tadi saya katakan ibadah diikuti 90% anggota gereja, tetapi melayani rata-rata itu hanya 10% saja daripada anggota gereja. Jadi kalau anggota GKMI Jepara ada 500, kira-kira hanya sekitar 50 plus minus ya, memang ada perbedaan di tiap-tiap gereja yang terlibat di dalam pelayanan.
Nah, ini tidak seimbang, tidak seimbang. Nah, sebenarnya tugas melayani itu bukan tugas tambahan. Seakan-akan itu boleh dilakukan, boleh tidak. Pokoknya saya tiap minggu sudah berbakti itu cukup. Ada yang berpendapat demikian. Sebenarnya itu tidak demikian yang seharusnya. Karena kalau demikian maka kehidupan gereja, kehidupan sebagai seorang percaya menjadi tidak seimbang. Bagaimana kalau seseorang ada ketidakseimbangan, misalnya di dalam telinga tidak seimbang, jalannya akan mungkin beliar-beliar ke sana kemari. Begitu juga dengan kehidupan rohani seorang Kristen yang hanya mungkin menekankan satu tugas gereja saja. Satu atau dua saja misalnya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, gereja harus berusaha untuk meningkatkan partisipasi daripada anggota gereja supaya pelayanan ini menjadi lebih meningkat. Prosentasi anggota gereja untuk melayani itu lebih tinggi. Memang idealnya memang 100%. 100% seharusnya. Karena kita dipanggil juga untuk melayani. Anak manusia datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani dan menyerahkan nyawanya untuk tebusan orang banyak. Demikian juga Anda dan saya dipilih, dipanggil, diselamatkan adalah untuk melayani. Nah, saudara-saudara, bagaimana caranya? Bagaimana caranya, saudara? Supaya kehidupan gereja akan bertumbuh dan juga kehidupan kita sebagai orang Kristen juga bertumbuh secara rohani, tetapi juga secara kuantitas. Gereja bertumbuh secara jumlah juga. Nah, yang perlu kita ketahui ialah yang pertama, tugas pelayanan itu sama pentingnya. Ya, jadi tidak bisa dikatakan ini lebih penting dari itu. Tidak. Pelayanan gereja ketiga-tiganya itu sama pentingnya. Kehidupan dan perkembangan gereja ditentukan oleh ketiga-tiganya. Itu saya bisa umpamakan seperti meja. Meja dengan 3 kaki. Nah, bagaimana bayangkan kalau seandainya salah satu kaki itu pendek sebelah atau patah. Apakah meja bisa berfungsi dengan baik? Tidak mungkin, bukan? Begitu juga dengan kehidupan gereja dan kehidupan orang Kristen. Kalau ada salah satu bagian saja yang diabaikan atau yang lemah, maka kehidupan gereja dan kehidupan orang Kristen itu menjadi tidak seimbang, menjadi mungkin bisa dikatakan invalid. Nah, demikian juga gereja hanya bisa bertumbuh dengan baik, bertumbuh dengan sehat kalau ketiga-tiganya dilaksanakan. Nah, silakan cek sekarang dengan keadaan gereja Anda. Kira-kira di antara ketiga tugas gereja ini mana yang kira-kira yang masih perlu ditingkatkan? Ya, mana? Dan juga cek sendiri pribadi sebagai orang percaya, mana di antara ketiga tugas ini yang masih lemah di dalam hidup saya. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa tugas melayani itu tidak terpisah dari tugas beribadah dan bersaksi. Ketiga tugas ini saling terkait, tidak terpisah dan saling mempengaruhi satu dengan yang lain. Ya, boleh dibilang bahwa 3 tugas gereja ini merupakan tritunggal. 3 tetapi 1, 1 tetapi 3. Nah, saya meyakini berdasarkan pemantauan saya, seorang yang ibadahnya kuat, ya, ibadahnya benar, ibadahnya kuat, pastilah kehidupan kesaksiannya juga baik, kuat. Dan itu juga akan memengaruhi di dalam hal pelayanannya juga demikian. Jadi saling terkait satu dengan yang lain.
Ya, demikian juga sebaliknya kalau kehidupan pelayanannya kuat, maka akan mempengaruhi hidup ibadahnya dan juga kesaksiannya. Karena itu sekali lagi mari kita memperkuat dan memperbaiki tugas pelayanan kita yang merupakan bagian yang terlemah daripada hidup gereja dan hidup orang Kristen. Sebagai kepala gereja yang bijak, ya, Tuhan Yesus, Dia tidak hanya sekedar memberikan tugas kepada gereja, kepada orang percaya, tetapi juga Tuhan Yesus memberikan perlengkapan, kemampuan kepada gereja untuk bisa melaksanakan tugas itu. Dia tidak pokoknya dikasih tugas silahkan kerjakan sendiri, tidak. Dia adalah Tuhan yang bijak. Tidak begitu saja memberikan tugas tanpa memberikan perlengkapan atau kemampuan. Oleh sebab itu kepada setiap gereja, kepada setiap orang Kristen diberikan karunia dan talenta untuk bisa melayani. Karena melayani tanpa karunia, melayani tanpa talenta, itu hasilnya nol. Tidak ada artinya, tidak ada buahnya, tidak akan bisa menjadi berkat kalau melayani tanpa karunia dan tanpa talenta. Dan biasanya juga orang yang melayani tanpa karunia dan talenta itu akan tidak berlangsung lama. Hanya bersifat angin-anginan saja. Memang ada beberapa alasan, ya, ada beberapa alasan mengapa seseorang tidak mau atau segan untuk melayani. Apa yang biasanya kalau seseorang diminta, bagaimana kalau kamu mengajar sekolah minggu, bagaimana kalau kamu menjadi majelis gereja dan seterusnya. Apa yang biasanya dikemukakan? Yang pertama ialah saya tidak punya karunia. Saya tidak punya talenta apa-apa. Jadi berarti saya tidak bisa berbuat apa-apa karena saya tidak memiliki itu. Nah, benarkah? Benarkah alasan yang dikemukakan itu? Sama sekali salah. Sama sekali salah. Dalam bacaan kita tadi di dalam ayat yang ke-7 dikatakan, tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan. Penyataan atau kata lain adalah karunia. Penyataan roh untuk kepentingan bersama. Kalau sudah dikatakan di sini tiap-tiap orang percaya, Anda bisa mengatakan saya tidak punya apa-apa. Nah, salah firman Tuhannya kalau demikian, kalau memang dikatakan tiap-tiap orang dan ada yang mengatakan saya tidak punya karunia atau talenta apa-apa. Nah, di dalam bacaan kita tadi disebutkan ada berapa karunia roh, karunia rohani. Berapa saudara pernah menghitung? Ada 9 kalau kita baca ya. Dalam ayat 4 sampai 11 tadi. Sebenarnya karunia roh tidak hanya 9. Di dalam surat Efesus, di dalam Roma pasal 12 juga disebutkan tentang karunia-karunia dan talenta. Ada banyak macam. Itu yang tertulis dan masih banyak lagi di dalam ayat-ayat yang lain. Yang tidak tertulis juga masih lebih banyak. Ada yang punya talenta untuk melukis, tidak disebutkan bukan? Ada yang punya talenta untuk main musik, tidak disebutkan. Ada talenta untuk memimpin organisasi, tidak disebutkan. Talenta untuk membuat dekorasi yang baik, talenta untuk komputer dan seterusnya dan seterusnya. Jadi boleh dibilang terlalu banyak sebetulnya yang bisa Anda dan saya lakukan. Dan biasanya seseorang itu minimal ada satu karunia atau satu talenta. Minimal itu. Biasanya lebih untuk bisa memperlengkapi orang itu di dalam pelayanan. Dalam perumpamaan talenta ya. Matius pasal 25 15 disebutkan bahwa kepada tiap-tiap hambanya diberikan
talenta. Ada yang 5, ada yang 2, ada yang 1. Ya. Sekali lagi tiap-tiap hambanya. Dan Anda dan saya adalah hamba Tuhan. Bukan hanya pendeta saja atau guru Injil saja atau pendeta muda, tidak, tetapi kepada tiap-tiap orang percaya yang disebut juga sebagai hamba Tuhan diberikan karunia. Masih ada lagi bagian firman Tuhan yang cukup meyakinkan Anda dan saya bahwa kita masing-masing sebagai orang percaya diberikan karunia dan talenta, yaitu gambaran gereja sebagai tubuh Kristus. Ya. Gereja sebagai tubuh Kristus, di mana Kristus adalah kepala, dan orang-orang percaya yang yang menjadi bagian daripada gereja adalah anggota. Masa kan ada anggota tubuh yang tidak diberi kemampuan, bukan? Apapun lah bagian daripada tubuh kita, semua. Mata diberikan karunia untuk bisa melihat, telinga diberikan karunia untuk mendengar, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi kalau Anda dan saya adalah bagian daripada anggota tubuh Kristus, yaitu gereja Tuhan, tubuh yang hidup. Bisa saudara mengatakan saya tidak bisa berbuat apa-apa? Apa kesimpulannya? Kesimpulannya kalau Anda mengatakan saya tidak punya karunia apa-apa, saya tidak bisa berbuat apa-apa buat gereja Tuhan, ada 2 kemungkinan. Yaitu yang pertama, Anda kurang memahami makna gereja sebagai tubuh Kristus. Bukan sekedar organisasi saja. Dan yang kedua adalah ada kemungkinan demikian adalah Anda memang tidak belum menjadi bagian daripada anggota tubuh Kristus. Bukan? Ya otomatis kalau belum nempel, ya katakanlah tangan saya atau jari telunjuk saya ini tidak menjadi bagian dari tubuh. Katakanlah dia terputus atau gemeletak di lantai misalnya. Bisa berfungsi? Tidak berfungsi sama sekali. Tapi begitu dia nempel di dalam anggota tubuh, dia berfungsi. Ya, untuk apa saja diberikan kemampuan. Demikian juga halnya dengan Anda dan saya. Karena kepada tiap-tiap anggota diperlengkapi untuk pelayanan pembangunan. Efesus 4 ayat 12. Nah, lebih-lebih lagi saudara dan saya adalah sebagai orang-orang percaya disebut sebagai anak-anak Allah. Anda dan saya disebut sebagai hamba-hamba Tuhan. Anda dan saya disebut sebagai teman sekerja Allah. Anda dan saya disebut sebagai carang daripada pokok anggur. Ya pastilah kalau menjadi bagian daripada pokok anggur yang benar, Anda dan saya diberi kemampuan untuk berbuah. Berbuah melalui kehidupan kita, melalui pelayanan kita. Nah, kepada kita masing-masing diberikan karunia atau talenta untuk melaksanakan tugas pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita. Masakan dari sekian banyak karunia, sekian banyak talenta yang Tuhan berikan, masakan tidak ada satu pun yang cocok? Saya kira tidak mungkin, bukan? Ya, tidak bisa. Jadi alasan bahwa saya tidak punya karunia apa-apa itu hanya sebagai alasan saja untuk tidak mau melayani. Jadi persoalannya bukan saya tidak mampu, saya tidak bisa. Bukan itu yang Tuhan minta kepada kita. Tapi adalah saya mau. Kemauan itu yang terpenting. Kemampuan itu akan Tuhan perlengkapi seperti firman Tuhan tadi lakukan. Nah, di mana ada kemauan, ya, di situ ada jalan. Jadi siapa yang mau saja itu nanti Tuhan akan memberikan kemampuan. Alasan yang lain yang kadang-kadang dikemukakan oleh seseorang yang tidak mau terlibat di dalam pelayanan, ini sedikit agak aneh. Saya pernah mendengar ini, saya tidak bisa kerjasama dengan saudara itu. Kalau dalam satu tim ada saudara itu, saya nggak bisa kerjasama.
Jadi lebih baik saya tidak ikut melayani. Apa maknanya demikian? Kalau saya tidak bisa kerjasama dengan saudara itu, saya tidak mungkin begitu. Apa maknanya kira-kira? Itu sama seperti tangan kanan saya berkata, saya tidak bisa bekerja sama dengan tangan kiri. Atau mata berkata, saya tidak bisa bekerja sama dengan mulut. Dan seterusnya. Aneh bukan? Jadi sama sekali tidak bisa diterima alasan bahwa saya tidak bisa bekerja sama dengan saudara itu. Kemungkinannya ialah memang Anda belum termasuk di dalam anggota tubuh Kristus dalam arti yang sebenarnya. Nah, maka satu-satunya kemungkinan ialah kalau dia tidak termasuk anggota tubuh atau dia masih berada di luar tubuh itu. Karena kita sepenuhnya sebagai orang percaya harus menyadari bahwa kita adalah anggota tubuh Kristus. Ada satu pemikiran lagi yang menurut saya salah ya. Ada yang berpikir kalau seseorang itu mempunyai karunia atau talenta itu langsung hebat. Langsung hebat, pelayanan langsung berhasil begitu. Nggak masuk akal juga, bukan? Karena kalau seorang katakanlah diberi karunia untuk menyanyi, ya seperti itu penyanyi kita nih. Masa kan sejak dari kandungan itu sudah pandai menyanyi? Kan belum. Dia harus lahir dulu, ya dilahirkan dulu, dan nanti kalau sudah mulai bisa bicara, mulai dilatih oleh ibunya begitu untuk mulai bisa menyanyi, dan nanti sedikit mulai diorbitkan di sekolah minggu atau di keluarga dulu, lalu di sekolah minggu dan seterusnya. Perlu latihan untuk menggunakan talenta yang Tuhan berikan. Demikian juga dengan kita. Jangan mengatakan saya tidak bisa apa-apa dan sebagainya, karena talenta atau karunia itu berkembang melalui ketaatan kita. Tidak ada yang semua itu ujuk-ujuk begitu, ujuk-ujuk pinter, ujuk-ujuk bisa. Tidak. Membutuhkan proses. Nah, karena itu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, karunia dan talenta sekali lagi berkembang melalui ketaatan, menggunakannya dengan baik dan setia. Kembali kepada perumpamaan talenta Matius 25. Kepada hambanya yang punya 5 talenta dan 2 talenta. Apa kata tuannya pada waktu tuannya kembali? Setelah diberikan tugas, tuannya pergi, pokoknya kembangkan talenta ini. Entah berapa lama tidak tahu ya, itu diperumpamakan seperti memang itu tentang Tuhan Yesus ya. Nah, nanti pada waktu Tuhan Yesus datang kembali dia minta pertanggungan jawab. Jadi prosesnya cukup lama. Hai hambaku yang baik dan setia, engkau telah taat ya, engkau telah setia dengan perkara yang kecil, aku akan memberikan kepadamu perkara yang lebih besar lagi. Ya. Masuklah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Jadi untuk melayani memang dibutuhkan bukan hanya baik tetapi juga setia. Baik dalam arti apa? Baik dalam arti tujuannya baik, caranya baik, motivasinya baik di dalam hal melayani. Dan yang kedua yang tidak kalah pentingnya adalah setia. Setia dalam arti tekun terus tekun, ya. Tidak setengah jalan lalu mandek, tidak. Ya. Karena sama seperti seorang pelari, ya, seorang pelari itu kalau hanya pada startnya saja hebat, tapi di tengah jalan memble, ya, lalu lari dengan enak-enakan, lenggang-lenggang kangkung, apakah bisa sampai di tujuan? Percuma juga, bukan? Startnya bagus, mungkin di tengah-tengah bagus, tetapi tidak sampai ke garis finish, gagal dia karena dia tidak tekun. Dia tidak setia sampai ke akhir.
Nah, firman Tuhan di dalam Wahyu 2 ayat 10 mengatakan, hendaklah kamu setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Setia sampai mati. Bukan setia sampai di tengah jalan saja. Setia berarti setia di dalam ibadah kita, setia di dalam hal kesaksian hidup kita, dan setia di dalam pelayanan kita. Sampai kapan? Sampai mati. Tuhan tidak ingin kita hanya beribadah menjadi saksi Tuhan atau melayani sampai setengah jalan saja. Tidak. Sama seperti perintah Tuhan Yesus kepada suami istri. Setiap kali kita menyaksikan pemberkatan nikah, apa yang dikatakan? Pendeta selalu mengutip firman Tuhan di dalam Matius 19, bukan? Ayat 6. Apa yang telah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Itu perintah yang serius, yang tegas. Suami istri harus setia sampai maut memisahkan, bukan? Itu yang selalu ditekankan. Kalau seorang suami punya istri yang baik, ya, yang hormat kepada suami, tunduk tetapi tidak setia, bagaimana? Apakah suami mau punya istri yang begitu? Demikian juga sebaliknya. Apakah istri mau punya suami yang baik, hebat dalam bekerja dan seterusnya, tetapi tidak setia? Ternyata dia selingkuh. Enggak senang, bukan? Lebih baik enggak punya apa-apa tapi setia. Begitu juga halnya saudara. Dengan Tuhan Yesus sebagai kepala, sebagai mempelai laki-laki, dan Anda dan saya sebagai mempelai perempuan. Dia mengharapkan kesetiaan sampai mati. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, sampai kalau toh tidak sampai mati, sampai Tuhan Yesus datang kembali. Memang tanda-tanda sudah menunjukkan kedatangan sang mempelai perempuan Tuhan Yesus, kedatangan sang mempelai laki-laki Tuhan Yesus untuk kedua kali ke dunia ini menjemput Anda dan saya sebagai mempelai perempuan. Sudah dekat, bukan sudah dekat lagi, tetapi sudah teramat sangat dekat. Melihat tanda-tanda yang ada. Nah, teladan kesetiaan telah banyak ditunjukkan oleh bapak-bapak dan ibu-ibu pendahulu kita di GKMI Jepara ini. Ya, kalau kita melihat sejak GKMI Jepara didirikan tahun 32 atau 33 ya. Selama 30 tahun pertama itu luar biasa, bukan? Kesetiaan dan dedikasi dari para pendahulu kita, kaum awam khususnya, ya, mengorbankan segala-galanya, waktu, tenaga, uang, bagi pembangunan gereja Tuhan, bukan hanya secara fisik tetapi secara rohani di bawah kepemimpinan Boksu Sikyogyan dan Boksu Silian Ing. Itu luar biasa hasilnya, bukan? Dan Anda dan saya sebagai generasi penerus, kita wajib meneladani para tokoh-tokoh kita. Dan yang terakhir, Bapak Sugiarto, ya. Setelah menjadi majelis beberapa kali periode, lalu melayani sebagai pemimpin paduan suara Eklesia. Kalau nggak salah ada lebih dari 30 tahun, bukan? Sampai akhir hayat sudah banyak teladan yang diberikan oleh para pendahulu kita. Mari saudara, Anda dan saya lanjutkan apa yang sudah baik, yang sudah dirintis ini. Sampai kapan? Sampai Tuhan Yesus datang kembali. Nah, di dalam hal pelayanan tidak ada kata pensiun. Tidak ada. Pensiun dulu. Tidak ada.
Memang hamba Tuhan bisa pensiun emeritus, tetapi dia pasti harus ada pelayanan yang lain yang sesuai dengan karunia-Nya. Bagi saya sendiri juga, saya sudah bertekad dan komitmen kepada Tuhan melayani terus sampai dipanggil Tuhan, sampai Tuhan datang. Itu keyakinan saya ketika Tuhan memanggil saya untuk menjadi hamba-Nya sepenuh waktu. Nah, dalam bidang kesaksian, maka hal pelayanan pekabaran Injil dan pembukaan pos PI GKMI Jepara juga sudah terbukti. Ya, sudah terbukti hasilnya. Kita melihat di sekitar Kabupaten Jepara khususnya sudah ada banyak pos Melonggo, Bangsri, ya, lalu Keling, Welahan, Pecangan. Peranan GKMI Jepara di dalam terbentuknya gereja-gereja itu cukup besar, termasuk di Semarang. Waktu saya di Semarang tahun 60 baru 2 tahun dirintis di sana. Saya melihat, saya menyaksikan banyak pengkhotbah dari Jepara yang melayani mimbar di GKMI Semarang pada waktu itu. Cukup besar. Bahkan sampai sekarang ini pun saya melihat GKMI Jepara dalam peranannya pekabaran Injil tidak kecil. Baik secara langsung maupun tidak langsung. Melalui Yayasan PIPKA misalnya, melalui Kristoferus, melalui Ikhtus, pemberitaan Injil melalui radio, dan last but not least juga melalui, saya bersyukur juga, GKMI Eklesia di Bali. Sejak dirintis GKMI Eklesia di Bali, saya punya catatan yang cukup tentang peran serta bantuan daripada GKMI Jepara. Dan di dalam umurnya yang sekarang 11 tahun setelah didewasakan, dan kami sudah membuka 11 pos PI, baik di Bali sendiri, lalu kemudian juga di Timor, di Kupang, di Soe, dan sekarang setahun terakhir kami membuka di Sumba. Saya sungguh bersyukur kepada Tuhan dan mengucapkan terima kasih pada jemaat ini. Masih ada ribuan, masih ada puluhan ribu, khususnya yang di Sumba sekarang ini, orang-orang yang menantikan Injil, menantikan untuk dilayani. Mereka sebenarnya merasa sebagai orang Kristen, tetapi sama sekali bukan orang Kristen. Mereka menganut agama adat, ya, agama nenek moyang yang disebut dengan merapu. Sama sekali bukan Kristen karena masih menyembah kepada roh-roh. Saya kira sudah disaksikan oleh saudara Eman waktu di sini, bukan? Masih ada banyak, saudara. Dan sekarang kami baru berhasil mengutus 3 hamba Tuhan saja untuk melayani ladang yang begitu luas. Ya, minggu depan ini, kalau jadi bahan-bahan bangunan dari Jakarta, ada seorang yang ya juga asal dari Jepara, yang asalnya dulu dari Jepara, yang membantu bahan-bahan bangunan untuk mendirikan gereja, 2 gereja yang baru bisa kami akan dirikan di sana. Memang kita semua perlu bersama-sama, bertolong-tolongan satu dengan yang lain. Kami tidak bisa, tidak mampu, gereja kami terlalu kecil untuk mengerjakan semua itu sendiri. Kami membutuhkan saudara-saudara kami seiman yang bersedia untuk membantu bersama-sama. Nah, sebagai yang terakhir, saya ingin menceritakan tentang satu yang dialami seorang aktivis gereja, mantan aktivis gereja. Mungkin Anda sudah pernah mendengar ini, dan saya meyakini ini satu true story, ya, kisah nyata. Suatu saat saudara ini bermimpi. Ya, dalam mimpi itu dia diajak keliling ke surga, ya, diajak keliling oleh malaikat untuk melihat dia surga. Luar biasa indahnya surga itu. Nah, kemudian juga diperlihatkan ada rumah-rumah yang luar biasa juga. Dan suatu saat ini mantan aktivis gereja ini berhenti di satu rumah. Kemudian bertanya kepada malaikat yang mengantarkan dia, ini rumah siapa? Oh, ini rumah si A. Loh, saya kenal si A itu. Dia ini sopir gereja waktu saya masih menjadi aktivis gereja, melayani di gereja itu. Waduh, sopir gereja aja rumahnya begini indah. Saya
mantan majelis gereja, mantan guru sekolah minggu, paduan suara dan sebagainya, pasti rumah saya akan lebih besar, lebih bagus daripada ini. Jalan-jalan lagi. Lalu, wah ini lebih bagus lagi, ini lebih hebat lagi rumah ini. Ini rumah siapa? Oh ini rumah Pak B. Loh, nah itu kan koster gereja yang saya kenal. Rumahnya sehebat ini. Benar. Waduh, dia sudah mulai membayangkan, nah ini rumah saya kayak apa ini? Kalau rumah koster aja segini, rumah sopir, rumah koster aja segini. Terus jalan lagi. Kemudian sampai kepada rumah yang kecil dan sederhana. Nah ini rumah siapa? Ini rumah saudara. Duh, kok aneh? Bagaimana? Saya kan mantan majelis, mantan aktivis yang cukup lama di dalam gereja. Betul, Anda melayani semua itu. Tapi sayang, Anda tidak setia. Anda berhenti di tengah jalan. Padahal firman Tuhan berkata, setialah sampai mati. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita tumbuh kembangkan ketaatan dan kesetiaan kita di dalam hal beribadah, menjadi saksi dan melayani. Sampai kapan? Sampai Tuhan memanggil kita. Dan yakinlah saudara, bahwa pada saat kita semua nanti dipanggil Tuhan, menghadap Tuhan, Tuhan Yesus, kepala gereja kita akan menyambut saudara dan saya. Seperti halnya dengan sudah menyambut pendahulu-pendahulu kita dari GKI Jepara ini. Hai hambaku yang baik dan setia, engkau setelah setia dengan perkara yang kecil, aku akan memberikan kepadamu perkara yang lebih besar. Masuklah dalam perbendaharaan dan kebahagiaan Tuhanmu. Amin. Sebagai tanggapan akan firman Tuhan, saya ingin mengajak saudara untuk menyanyikan lagu berbakti terus sampai Tuhan datang, bersaksi terus sampai Tuhan datang, dan melayani terus sampai Tuhan datang. Saya mengajak saudara yang punya komitmen, punya tekad untuk berbakti, bersaksi, dan melayani terus sampai Tuhan datang atau sampai Tuhan panggil. Silakan menyanyi bersama-sama. Berbakti terus sampai Tuhan datang. Berbakti terus sampai Tuhan datang. Berbakti, 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 haleluya. Berbakti terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi, 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 haleluya. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Melayani sampai Tuhan datang. Melayani sampai Tuhan datang. Melayani, 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 haleluya. Melayani terus sampai Tuhan datang. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau sudah mengingatkan kami kembali akan tugas kami sebagai gereja Tuhan, sebagai orang percaya, yaitu untuk berbakti, untuk beribadah, untuk menjadi saksi Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari, tapi juga melalui mulut kami, dan untuk melayani Tuhan, terus melayani sampai Tuhan datang, sampai Tuhan panggil kami kembali ke rumah Bapa. Tolonglah kami Bapa, dengan kekuatan dan kemampuan kami sendiri tidak mampu kami lakukan itu. Tetapi dengan pertolongan Tuhan, pertolongan Roh Kudus, dengan karunia dan talenta yang Tuhan berikan kepada kami akan mampu melaksanakannya. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk peran serta dari atau teladan yang sudah banyak ditujukan oleh para pendahulu kita. Biarlah kami tetap juga akan mengikuti teladan itu sampai Tuhan datang. Terima kasih Bapa, terpujilah kiranya nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur.
Amin.